Halo Bapak Ibu guru hebat. Ini di modul terakhir ya di belajar positif, berdisiplin positif. Jadi disiplin positif ini di tema terakhir ini bicara soal hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Jadi dalam modul terakhir ini akan dibahas tentang ini ya, hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu guru ya. Di sini akan ada 6 materi. Wow, kita harus ini ya memahami ini satu persatu, mulai dari pemberian hadiah dan praktik pendisiplinan di kelas ya. Dalam video ini dijelaskan juga ya mengenai praktik-praktik ini, mengenai pemberian hadiah. Nanti bentuknya ya macam-macam ya, bisa berupa pujian, stiker, benda dan lain-lain. Jadi terkadang ini membuat kita yakin bahwa ini adalah cara yang benar gitu ya, dan mudah untuk membuat murid-murid kita menjadi disiplin. Padahal dampak dari pemberian hadiah tidak akan membuat murid menjadi disiplin sesungguhnya. Jadi karena apa? Karena bukan motivasi internal, jangkanya jangka pendek begitu. Jadi kita akan melihat lebih jauh mengenai konsep dari pemberian hadiah dan apa dampaknya. Kemudian pada video berikutnya di hukuman. Nah, dalam hukuman ini memang sih sengaja ya ini dibahas. Memang kalau murid kita melanggar aturan, kerap kali kita memberikan sanksi berupa hukuman gitu ya. Jadi memang ini yang sering kali dilakukan. Jadi apakah itu nanti ada korelasinya atau tidak mengenai kesalahan dengan bentuk hukuman yang ada. Jadi memang juga dalam video ini nanti mengajak kita untuk melihat kembali praktek pendisiplinan dengan hukuman dan dampaknya bagi murid. Kemudian yang terakhir itu soal konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang kemudian menjadi hal yang ini ya, yang kadangkala beda dengan hukuman ya. Jadi nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi soal adanya aturan atau kesepakatan di dalam kelas yang diikuti oleh sanksi berupa konsekuensi. Jadi bagaimana konsekuensi ini berperan untuk membuat murid menjadi disiplin. Nah, jadi video ini juga nanti kalau kita lihat akan melihat apakah betul-betul memberikan konsekuensi merupakan cara terbaik untuk kita mengajak murid berdisiplin ya. Kata kuncinya nanti kalau ini adalah soal ini ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Jadi itu peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian soal restitusi ini jadi mengajak kita untuk menerapkan praktik disiplin yang mengingatkan kembali soal kebutuhan dasar hidup manusia. Tadi kan soal bertahan hidup, soal kasih, soal cinta dan sebagainya tadi ya. Nah, video ini mengajak kita untuk lebih jauh melihat akan praktik kedisiplinan dengan metode restitusi ini. Jadi dengan lebih jauh kita nanti dapat melihat perbedaan mengenai restitusi dengan hukuman dengan konsekuensi. Nanti kita bisa bersama-sama dalam video ini. Kemudian di video berikutnya ini soal keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah soal apa sih yang diyakini oleh kelas, kemudian bedanya dengan peraturan kelas itu apa. Jadi nanti video ini menjelaskan bagaimana untuk memahami konsep keyakinan sebagai fondasi dasar terbentuknya budaya positif disiplin. Jadi kita juga nanti akan belajar untuk menyusun bagaimana sih menyusun keyakinan kelas serta praktik dalam pendalamannya kepada murid-murid kita. Kemudian yang terakhir itu adalah soal restitusi di kelas. Jadi dalam video ini nanti dijelaskan mengenai penerapan restitusi di kelas. Terkadang memang membuat kita bingung ya tentang bagaimana dapat membimbing murid dan melakukan restitusi itu. Nah, selain itu juga nanti dalam segitiga restitusi oleh Diana Gosen ini diterapkan tips dalam bentuk pertanyaan yang tepat untuk membantu kita dalam praktik restitusi di kelas, terutama saat menemui kasus murid yang sangat menantang begitu ya. Jadi itu yang terakhir oleh guru, nanti itu ada lampiran restitusi restitusi, konsekuensi dan hukuman. Jadi nanti ada ini hukuman, kemudian ada sanksi, konsekuensi, ada ini restitusi. Jadi di sini ada identitas berhasilnya atau suksesnya sebuah ini ya. Ini lebih kalau konsekuensi itu lebih netral, kalau ini lebih positif ya hasilnya gitu ya, kata-katanya gitu.
Oke, demikian Bapak Ibu Guru, ini yang merupakan bagian terakhir dari belajar positif kita. Kita akan langsung saja kerjakan post testnya. Jadi silakan Bapak Ibu Guru, kita akan bahas sama-sama. Ini di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, oke, lebih menerapkan kehukuman ya kalau ini ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 Bapak Ibu Guru. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini soal yang kecuali ya Bapak, yang tidak berarti. Nomor 8, nomor 10 Bapak Ibu Guru ya. Ya, pertanyaan di bawah ini yang benar ya, tentang restitusi. Ini yang bukan ya, berarti yang salah. Yang benar, kalau kita lihat restitusi memberikan alternatif ya, ini yang kira-kira yang salah ya. Oke Bapak Ibu Guru hebat. Jadi ini adalah sesi terakhir dari belajar mandiri kita di platform Merdeka ini ya, Merdeka Mengajar ya. Jadi selamat belajar Bapak Ibu Guru. Jadi silakan untuk cermati video-video pembelajarannya, harus kita cermat, kita serap, sehingga nanti praktek disiplin positif kita menjadi nyata ya. Jadi menghindari soal praktek hukuman, menghindari soal pemberian hadiah. Nanti kita lebih ke ini ya, ke pemantau dan manajer. Jadi ini yang menjadi pokok perhatian kita dalam paradigma baru pembelajaran tentang disiplin positif ini. Oke Bapak Ibu Guru hebat, selamat ya. Tinggal kita melaksanakan aksi nyata. Kita bisa lihat nanti petunjuknya bagaimana sih melakukan aksi nyata untuk masing-masing topik atau modul dari platform Merdeka Mengajar mengenai pelatihan mandiri ini. Oke, demikian Bapak Ibu Guru hebat, sampai ketemu ya di praktik-praktik aksi nyata. Selamat, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye bye, God bless.